Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, selamat datang di channel Rekayasa Engineering. Perkenalkan, saya Dani dari kelas R22A Teknik Industri Universitas Al-Khairiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu berkaitan dengan roller transportasi yang digunakan di sebuah industri atau pabrik semen. Kenapa topik ini cukup menarik? Karena sama-sama kita tahu roller ini akan bekerja ekstra dalam sebuah pabrik semen yang sama-sama kita tahu panas, korosif, dan abrasif. Tenang, saya tidak sendiri. Dalam pembahasan topik kali ini, saya ditemani oleh teman-teman saya dari kelas R22A juga. Ada Azam, ada Fajar, ada Abi, ada Ardimas, dan ada Junior. Kita akan kupas tuntas semuanya, semua yang berkaitan dengan roller transportasi yang digunakan di sebuah industri atau pabrik semen. Check it out. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan ini saya tujukan ke Azam. Azam, kamu mungkin bisa jelaskan, kenapa sih roller yang digunakan sebagai alat transportasi dalam pabrik semen itu harus menggunakan material khusus? Kamu mungkin bisa jelaskan. Iya Pak, karena roller yang digunakan di pabrik semen itu kerjanya sangat-sangat berat sekali Pak. Jadi dia harus tahan aus, harus tahan panas, harus tahan debu semen, dan harus tahan abrasif juga. Jadi kalau misalkan kita menggunakan material biasa, itu bakal cepat aus, bakal cepat rusak juga Pak. Artinya biaya perawatan akan mahal dan akan banyak muncul downtime. Begitu ya, Zam ya. Dari sini saya bisa menarik sebuah kesimpulan. Artinya material yang digunakan harus punya spesifikasi tahan aus dan tahan panas. Kira-kira seperti itu, Bi? Betul banget Pak Dani. Jadi kalau kita bandingkan baja karbon biasa dengan baja paduan atau stainless steel, yang paduannya lebih tahan lama dan lebih kuat aus. Jadi begitu Pak Dani. Ardimas. Baik Pak. Ini part kamu nih, saya mau tanya ke kamu nih. Baik Pak. Ardimas, kalau menurut kamu, bisa nggak kita menggunakan baja paduan rendah, tentunya dengan treatment-treatment khusus? Ini penting, kenapa? Supaya bisa menggantikan peran stainless steel dalam roller alat transportasi di pabrik semen tersebut. Menurut saya itu bisa banget Pak. Dengan metode heat treatment, pemanasan dan pendinginan logam seperti quenching dan tempering. Didinginkan dan dikeraskan secara paksa. Kita akan mendapat di situ hardness sekitar 55 sampai 60 HRC. Itu sangat cukup untuk lingkungan abrasif, Pak. Dan kalau kita tambahkan coating seperti CR3C2 atau NiCr atau chromium carbide dan natrium chromium, kita bisa dapat permukaan yang super tahan aus. Jadi begitu. Artinya dari penjelasan Ardimas dan Abi, saya bisa punya kesimpulan bahwasanya penggunaan baja paduan rendah dengan treatment khusus yaitu di coating ini dapat menggantikan material stainless steel yang kita sama-sama tahu harganya mahal. Dengan adanya penggunaan baja paduan rendah dengan treatment coating tersebut, tentunya harga akan menjadi lebih ekonomis dong. Iya betul Pak. Ini menarik. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita memastikan alternatif material yang kita pilih ini benar-benar kuat? Dan kita harus tahu dong, tes apa aja yang kita lakukan supaya memastikan bahwasanya alternatif material tersebut itu benar-benar kuat. Apa pendapat kamu, Zam? Ada beberapa tes sih Pak. Jadi kalau misalkan untuk tes keausan, itu kita bisa pakai pin on list test atau abrasion test.
Dan kalau misalkan kita ingin menguji kekerasan, kita bisa memakai tes Rockwell HRC. Dan untuk korosi, kita bisa menyemprotkan garam sebagai ujian tesnya, atau itu bisa disebut juga salt spray test. Uji ini penting Pak, biar kita tuh nggak asal tebak-nebak aja gitu. Kita kan juga butuh data buat kita pakai buat evaluasi nantinya. Artinya hasil data pengujian itu benar-benar kualitatif dan kuantitatif dong. Topik ini penting Pak, karena bisa menjadi topik riset untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain. Oke, dari diskusi tadi yang kita lakukan, tentu kita ada beberapa kesimpulan dong. Junior, apa kesimpulan pertama? Yang pertama, roller di pabrik semen butuh material tahan aus dan korosi. Ardimas, kita sudah punya kesimpulan yang pertama. Lalu, apa kesimpulan yang kedua? Untuk kesimpulan yang kedua, Pak, baja paduan yang rendah yang diberi heat treatment dan juga diberi coating itu bisa menjadi alternatif ekonomis, Pak. Oke, Fajar, ada nggak kesimpulan yang lain? Dan satu lagi Pak, di kesimpulan ada uji eksperimental itu penting untuk menjaga performa dari material tersebut. Diskusi tadi sangat menarik sekali. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang sudah berkenan sharing ilmunya. Ada Azam, ada Abi, ada Ardimas, ada Fajar, dan Junior. Tentunya video yang kami sharing di channel Rekayasa Engineering tersebut bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa share, like, dan komen. Tunggu kami di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa alternatif yang kedua? Untuk yang kedua itu Kesimpulan kok alternatif? Ada perawatannya, Mak. Kebanyakan kata-kata asam loh. Enggak apa-apa kalau di situ itu nanti. Gladi resik dong, Pak. Betul banget, Mas. Tuh. Oke. Cut.